Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Akbar dari Provinsi Sumatera dengan NPM 4525210125. Kali ini saya akan menjelaskan tugas fisika dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi untuk pertemuan pertama ini soalnya 2 second itu berapa milisecond. Ini untuk kodirannya kita masukkan nilai dari 2 second dulu. Jadi second dikali 1000. Untuk Nah, ini untuk hasilnya. Jadi nilainya itu 2 second dan dikonversi menjadi milisecond adalah 2000 milisecond. Selanjutnya, soal kedua. Kecepatan mobil kejang itu 150 dan kecepatan mobil polisi 5. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menangkap mobil kejang? Ini untuk codingannya. Dan ini untuk hasilnya. Jadi kecepatan mobil kejang itu 150 dan kecepatan mobil polisi itu 5. Jadi waktu yang dibutuhkan polisi untuk menangkap mobil kejam adalah 60 detik. Ini untuk koordinatnya. Sini ada kita memakai float, sini out, masukkan ke mobil kejang dan kecepatan mobil polisi. Jadi 2 dikali mobil kejang dibagi mobil polisi. Selanjutnya soal ketiga. Gambar dan penciptaan vektor setiap komponen. Menjumlah semua komponen perpindahannya dan R dari 0. AR sama dengan 8,0 meter pada 40 knot garis. AX sama dengan 8 dikali cos 40. Ini untuk kodikannya. A sama dengan 8, sudut sama dengan 40. Berat sama dengan sudut dikali M menurut PI dibagi 180. Ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 5, resultan sama dengan 8, dan sudutnya sama dengan 40 derajat. Selanjutnya, soal keempat. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 dilakukan ke kanan, membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal. Dan gaya F2 10 N kiri. Jika massa benda 5 kg, hitunglah percepatan arah horizontal benda tersebut. Jadi ini gaya 1 sama dengan 50, sudut sama dengan 60, gaya 2 sama dengan 10, gaya ini sama dengan 5. Ini untuk hasilnya. Nah, dan kecepatan benda sama dengan 5 meter per detik. Selanjutnya soal kelima. Jika taraf intensitas 1 tahun sama dengan 10 dB dan jumlah tahun 1000, berapakah jumlah taraf intensitas 100 tahun? 1000 tahun. Jadi TI ini adalah 10 dB. 1 tahun sama dengan 10 dB. Dan ini sama dengan jumlah tahunnya. Jadi ini untuk hasilnya. Nah, taraf intensitas 1 tahun sama dengan 10 dB. Jumlah tahunnya itu 1000. Jadi taraf intensitas 1000 tahun adalah 40 dB. Selanjutnya soal ke-6. Hitung periode apabila lambat gelombang sebesar 800 meter per detik dan panjang gelombang 1,5 km. Jadi gelombang yang satu itu sama dengan 800 meter per detik dan gelombang lainnya itu 1,5 km dan dikali 1000. Ini untuk hasilnya. Nah, jadi hasil darinya periode gelombang sama dengan 1875 detik. Selanjutnya, soal ke-7. Waktu yang dibutuhkan gelombang long longitudinal untuk merambat dari RPS yang berjarak 6 meter adalah 2 second. Jadi ditentukan lambat gelombang. Jadi S ini sama dengan 6, dan sama dengan 2.
Jadi V sama dengan S dibagi C. Jadi S itu jarak, T-nya itu waktu. Jadi untuk hasilnya, ini untuk hasil kedingannya. Jadi jarak sama dengan 6 meter, waktu sama dengan 2 second, cepat rambat gelombang sama dengan 3 meter per detik. Selanjutnya soal ke-8. Hitung panjang gelombang apabila frekuensi suatu dawai 50 Hz dan kecepatan dawai 1 meter per detik. Jadi frekuensinya itu ada 50, kecepatannya itu 1000. Jadi panjang sama dengan gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Ini untuk kedengarannya dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi frekuensinya itu 50 Hz, kecepatannya itu 50 meter per detik. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 2 meter. Selanjutnya, soal ke-9. Ketika ditarik dengan gaya tekan N, sebuah pegas menghalangi pertumbuhan panjang di sentimeter. Hitung simpangan pegas jika diberikan gaya 10 N. Jadi S1 itu sama dengan 8, S1 itu sama dengan 2, S2-nya sama dengan 10. Jadi K sama dengan S1 dibagi X1. Ini untuk koordinatnya, dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi jawabannya itu simpangan pegas sama dengan 2,50 cm. Selanjutnya di soal ke-10. Jadi di sini kita menghitung panjang tali dan kecepatan elektrifikasi. Jadi panjang talinya itu adalah 0,4 dan kecepatan gravitasinya itu adalah 10. Jadi panjang talinya itu 0,4 meter, gravitasinya itu 10.000 meter per detik, dan nilai V-nya 3 yang nilainya adalah 0. Jadi periodenya itu 1256 detik dan frekuensinya itu 0,798 Hz. Ini untuk hasilnya. Ini untuk codingannya. Selanjutnya di soal ke-11. Jadi kita itu disuruh menghitung panjang gelombang dan omega amplitudo dan waktu. Jadi panjang gelombangnya itu ada 60.000 meter, N-nya itu ada 10, omega-nya ada 60.000 watt, amplitudenya itu ada 60.000, dan waktunya itu 20.000 detik. Jadi ini untuk kedikannya, dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya, soal ke-12. Kita menghitung cepat terlambat bunyi di udara, kecepatan pendengar, kecepatan sumber bunyi, frekuensi sumber bunyi. Nah, jadi cepat terlambat bunyi di udara ada 90, kecepatan pendengar ada 900, kecepatan sumber bunyi ada 900, frekuensi sumber bunyi ada 90. Jadi penyelesaiannya hasilnya adalah minus 110 Hz. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi yang didengar pendengar itu sama dengan minus 110 Hz dan terdengar lebih rendah dari frekuensi sumber. Selanjutnya di soal ke-13. Jadi di sini ada pesawat 25.000, kecepatan pesawat 25.000 dan suaranya itu 5. Nah, kecepatan pesawat itu ada 69.000, bilangan machnya itu ada 1.488. Jadi masuknya itu ke wilayah hipersonik. Di sini ada 3 wilayah, subsonik, transsonik, supersonik, hypersonic. Karena hasilnya segini, jadi masuknya ke wilayah hipersonik. Jadi untuk koordinatnya
Jadi segitu saja penjelasan tugas fisika dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.